Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya bagaimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab pertama, yaitu mengenai perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Fokus kita kali ini yaitu membahas tentang interaksi antar negara ASEAN. Nah, kita tahu ya, ASEAN sendiri dibentuk oleh 5 negara pendiri ASEAN. Siapa aja 5 negara tersebut? Nah, Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand yang diwakilkan oleh Thanat Khoman. Yang keempat, Filipina yang diwakilkan oleh Narsisko Ramos. Dan yang kelima, Singapura yang diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Nah, ASEAN ini dibentuk pada saat deklarasi Bangkok di Thailand. Selanjutnya, coba lihat gambar pertama dan gambar kedua. Maksudnya apa sih? Ya, benar, ini merupakan salah satu contoh interaksi antar negara ASEAN. Gambar pertama, yaitu adanya kegiatan SEA Games. Gambar kedua yaitu adanya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Nah, interaksi antar negara ASEAN pasti ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Apa aja faktor pendorong dan faktor penghambatnya? Nah, kita akan bahas sama-sama pada hari ini. Yang pertama, faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Nah, faktor pendorongnya yang pertama yaitu adanya perbedaan sumber daya alam. Hasil dan perbedaan sumber daya alam menjadikan adanya kegiatan ekspor-impor antar negara ASEAN. Contohnya nih, Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Adapun Thailand mengimpor dari komoditas kayu dan Vietnam mengimpor produk-produk otomotif dari Indonesia. Faktor yang kedua yaitu adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan geografis menjadikan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sedangkan perbedaan wilayah mengakibatkan perbedaan barang tambang, hasil perkebunan, dan potensi wisata alam. Kesamaan dan perbedaan ini menjadikan atau mendorong negara-negara ASEAN menjalin suatu kerjasama. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Kerjasama teknologi dapat dilakukan dengan transfer teknologi terhadap peralatan teknologi yang dibeli suatu negara. Misalnya, Indonesia membeli kapal selam dari Korea Selatan. Dengan adanya perjanjian, negara mau mengajarkan atau mentransfer teknologi pembuatan kapal selam kepada Indonesia. Dan yang terakhir ada persamaan dan perbedaan budaya. Seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei kan memiliki kesamaan budaya, yaitu budaya Melayu. Persamaan budaya ini bisa mendorong kerjasama antar negara. Bahkan kesamaan budaya yang unik berpotensi akan mendorong kunjungan wisata asing. Nah, sehingga semua ini menjadikan faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Setelah kita membahas faktor pendorong, kedua kita akan bahas faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Apa aja? Yang pertama adanya perbedaan ideologi. Nah, kalian harus tahu dulu nih ideologi apa. Ideologi artinya peraturan atau pedoman yang berlaku di suatu negara. Jadi, perbedaan ideologi maksudnya perbedaan ideologi di sini tuh berkembang di negara ASEAN berbeda-beda. Jadi, hal ini mengakibatkan faktor penghambat dari interaksi antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan dapat menghambat kerjasama. Kebijakan protektif. Kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya nih contohnya, pemerintah itu memperkecil atau minimalisir untuk kegiatan impor. Kenapa? Karena Indonesia itu sendiri ingin meningkatkan daya saing antar negara, sehingga membuat kebijakan seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Apa aja tuh yang termasuk bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN? Nah, salah satu tujuan ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, baik di bidang yang pertama, sosial dan budaya, yang kedua,
bidang ekonomi, yang ketiga, bidang politik dan keamanan, dan yang keempat, tentang bidang pendidikan. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai kerjasama sosial dan budaya. Kerjasama sosial dan budaya ini terbagi dua ya. Yang pertama, kebudayaan dan penerangan. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama sosial budaya ini memiliki tujuan, yaitu agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, di sini termasuk contoh kebudayaan dan penerangan. Contohnya nih, kerjasama yang dilakukan. Pertama, penanganan narkoba dan solusinya. Kedua, adanya kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN yang sering kita sebut dengan SEA Games. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata atau ASEAN Tourism Agreement, dan yang terakhir misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya, di sini ada apa nih? Ada ICT atau ASEAN Socio-Cultural Community. Maksudnya apa sih? Tujuan ICC ini memberikan kontribusi untuk mencapai komunitas ASEAN yang berorientasi pada orang dan bertanggung jawab secara sosial untuk memenuhi solidaritas yang tahan lama dan persatuan antara masyarakat dan negara-negara anggota ASEAN. Nah, fokus ICC sendiri ini yaitu memelihara manusia, sumber daya alam, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan dalam harmoni dalam masyarakat yang berorientasi pada ASEAN. Selanjutnya tadi sudah tentang kebudayaan dan penerangan. Nah, sekarang tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini biasanya itu dilakukan dengan mendirikan pusat-pusat penelitian. Yang pertama, ada Pusat Penelitian dan Latihan Biologi Tropika atau Biotrop di Bogor, Indonesia. Yang kedua, Pusat Penelitian dan Latihan Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika atau RESCAM di Malaysia. Yang ketiga, Pusat Penelitian dan Latihan Ilmu Pertanian atau SERCA di Manila, Filipina. Yang keempat, Pusat Penelitian dan Latihan Bahasa Inggris atau RILSI di Singapura. Dan yang terakhir ada Pusat Penelitian dan Latihan Ilmu Pengobatan Daerah Tropika atau TONET di Bangkok, Thailand. Jadi ingat ya, kerjasama di bidang sosial budaya ada dua. Ada kebudayaan dan penerangan dan ada ilmu pengetahuan serta teknologi. Kedua, tentang kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ini ada 6. Yang pertama, kerjasama ketahanan pangan. Yang kedua, kerjasama proyek di bidang industri. Yang ketiga, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas ASEAN. Dan yang kelima, pembentukan pasar tunggal ASEAN. Nah, contoh kerjasamanya apa aja? Yang pertama, kerjasama ketahanan pangan, yaitu terjalin melalui ASEAN Integrated Food Security atau AIFS. Nah, AIFS ini dibentuk kenapa sih? Karena waktu itu adanya masalah pangan di negara-negara ASEAN, makalah dibentuknya organisasi AIFS. Yang kedua, lumbung padi ASEAN. Maksudnya apa sih lumbung padi ASEAN? Nah, lumbung padi ASEAN itu sebutan untuk negara yang menyediakan pangan atau cadangan pangan, contohnya seperti Indonesia, Thailand, Vietnam. Nah, yang ketiga, kerjasama dan proyek di bidang industri, ada proyek industri ASEAN atau ASEAN Industrial Project atau AIP, dan adanya kerjasama industri ASEAN atau ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Nah, contoh dari AIP ini misalnya seperti pabrik pupuk di Aceh atau adanya di Indonesia. Yang kedua, pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, pabrik industri tembaga di Filipina. Yang keempat, produksi vaksin di Singapura. Dan yang kelima, produksi abu soda di Thailand. Selanjutnya, kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, sebutan dari kawasan perdagangan ASEAN itu biasanya disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA. AFTA ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Dan pembentukan pasar tunggal ASEAN. Pembentukan pasar tunggal ASEAN ini dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, atau bahasa Inggrisnya ASEAN Economic Community. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu menciptakan pasar tunggal
yaitu ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga terampil, perpindahan barang modal secara lebih bebas. Jadi, kerjasama ekonomi ini ada berbagai hal seperti AIIBS, Lumbung Padi ASEAN, ASEAN Industrial Project AIIB, AFTA, dan MEA. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang politik dan keamanan tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contohnya di sini yaitu contoh dari kerjasama bidang politik. Yang pertama ada Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOFAN. ZOFAN sini dimaksudkan untuk mencegah adanya campur tangan dari pihak luar. Nah, dengan demikian negara ASEAN dalam melaksanakan pembangunannya masing-masing dalam suasana damai. Nah, ini disampaikan saat di Kuala Lumpur, Malaysia pada saat tanggal 27 November 1971. Selanjutnya ada Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation. Nah, ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. Tujuannya yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu Zona Bebas Senjata Nuklir atau Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Free Zone. Ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1955. Tujuannya itu untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Nah, selanjutnya di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan ini, contoh kerjasamanya yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua ada Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau sering disebut dengan ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Yang ketiga pertemuan para menteri pertahanan dengan tujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas melalui kerjasama politik dan keamanan. Dan yang keempat penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kerjasama yang terakhir yaitu kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Nah, tandanya kerjasama di bidang pendidikan itu dimulai pada saat pembentukan Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Minister of Education Organization atau SEAMEO. Yang kedua, disepakatinya deklarasi penguatan kerjasama di bidang pendidikan melalui KTT ASEAN di ke-15 di Hua Hin atau Thailand. Dan yang ketiga, adanya kerjasama antar universitas ASEAN atau ASEAN University Network atau AUN. Nah ini contohnya nih, foto pertama yaitu merupakan ASEAN Education Minister Meeting atau ASET. Nah ini merupakan organisasi dari kerjasama ekonomi pendidikan. Selanjutnya, ASEAN University Network juga merupakan salah satu organisasi yang dibentuk tentang kerjasama pendidikan. Nah, apa dari sini sudah paham semua? Kita sudah mempelajari tentang faktor pendorong dan faktor penghambat tentang interaksi antar negara ASEAN. Selanjutnya kita juga membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ada sosial budaya, ada ekonomi, ada politik dan keamanan, dan yang terakhir ada pendidikan. Apa di sini sudah paham? Ya, terima kasih. Apabila ada yang bertanya bisa langsung via Japri, dan ada yang kurang paham bisa tanya-tanya nih banyak seputar tentang ASEAN. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.